Halo cuy, kembali lagi dengan saya Raja Shinobi. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan banyak rezeki. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita siapkan kopi sama rokoknya terlebih dahulu. Kita nikmati pembahasan kali ini. Pada cerita kali ini, kita akan dikejutkan oleh kengerian Bijudama yang ternyata juga bisa dikeluarkan oleh Jin Chuuriki Juubi, yaitu Shinjujura. Pada video sebelumnya terlihat Boruto sudah kembali ke desa Konoha, dan Boruto pun melihat mayat para shinobi yang dibunuh oleh Shinjujura. Setelah itu Boruto mendapatkan panggilan dari Shikamaru. Shikamaru kemudian berkata, Boruto, desa sedang dalam bahaya, dan ini sama seperti yang waktu kau katakan. Sekarang, mereka jelas mirip dengan Biju yang kau bicarakan sebelumnya. Sepertinya mereka mengejar Naruto, namun entah kenapa kini tujuan mereka adalah Himawari. Boruto langsung terkejut mendengar informasi dari Shikamaru. Dia berkata Himawari. Shikamaru melanjutkan kata-katanya, sepertinya ini berhubungan dengan cakra ekor yang ada di tubuh Himawari. Dan tiba-tiba, Kawaki muncul di belakang Boruto. Kawaki menghubungi tim sensor. Kawaki berkata, unit sensor ini, Kawaki. Aku telah mengkonfirmasi invasi, Boruto. Dia mungkin menghapus cakranya dan Boruto sekarang berada di depan gerbang utama, dekat tempat pembunuhan para Jonin. Boruto terlihat menoleh ke arah Kawaki. Lalu Kawaki berkata, untuk apa kau datang kemari, Boruto? Di mana temanmu, si Otsutsu itu? Boruto kemudian berkata pada Shikamaru, Tuan Hokage Cardle, beri aku waktu sebentar. Kawaki, temukan lokasiku. Shikamaru lalu berkata, apa? Bukannya tadi belum? Shikamaru menyelesaikan kalimatnya dan Boruto kemudian berbicara dengan Kawaki. Apa kau serius akan bertarungku di sini, Kawaki? Apakah kau benar-benar punya waktu untuk bermalas-malasan saat Konoha sedang diserang oleh musuh? Kawaki menjawab, sepertinya kau tidak sadar, Boruto. Musuh Konoha adalah kau. Boruto membalas, sudah cukup pembicaraan kita. Sekarang jika kau benar-benar menginginkannya, kemarilah. Kawaki berkata, apakah kau mencoba menangku, Boruto? Setelah percakapan itu, kita semua akan langsung melihat adegan pertarungan yang sama seperti di bocoran panel itu. Kawaki menyerang dengan batangan hitamnya, namun Boruto berhasil menghindari. Boruto berjalan mendekat ke arah Kawaki dan Kawaki terlihat menyerang Boruto dengan tangannya yang berubah menjadi besang. Boruto berhasil memberikan serangan yang lebih cepat ke perut Kawaki. Kawaki terpental ke belakang dan Delta yang melihatnya cukup terkejut. Kawaki mulai merasa sakit setelah menerima pukulan dari Boruto. Boruto berkata, sudah cukup berpura-pura, Kawaki. Kau belum banyak berlatih dengan sungguh-sungguh. Delta merespons kata Boruto dengan berkata, sebaliknya, bagaimana denganmu, Boruto? Berapa banyak kau sudah berlatih? Setelah itu Kawaki langsung mengaktifkan segel karma di tangannya. Boruto juga mengaktifkan karma di tangannya karena beresonansi dengan karma Kawaki. Karma tersebut terus menjalar. Kashin Koji berkata ini buruk, mereka beresonansi. Boruto terlihat panik saat mencoba untuk menghentikan laju penyebaran segel karmanya. Kawaki berkata, Boruto, kau harus menjauh sekarang, jaga jarakmu atau kau akan kehilangan kendali. Delta berkata, kenapa dia terbang menjauh dari Kawaki? Kawaki merasakan ada sesuatu yang aneh. Kawaki pun mulai mengungkapkan tanda karmanya. Kawaki berkata dia ternyata tidak bisa mengendalikan karmanya, adegan pun beralih ke Inojin yang menciptakan Chojuiga burung besar untuk menjauhkan Himawari dari Shinjujura. Setelah itu Shikadai langsung mengikat Jura dengan jutsu bayangannya. Shikadai berkata, kau melihat kemana fokus pada kami ini adalah lawanmu sekarang. Jura berkata, aku mengerti, sangat memalukan sekali. Kemudian Jura menciptakan Bijudama dengan mata Rinnegan-nya. Shikadai seketika mulai panik. Setelah Bijudama itu berbenturan dengan salah satu bangunan desa Konoha, ledakan dari ledakan Bijudama sangat luar biasa. Himawari sangat terkejut melihat efek dari serangan Bijudama itu. Sarada dan juga Sumire terkejut melihat dari kejauhan.
Sumira berkata di sana, ayo cepat. Sarada berkata dalam hati, Himawari dan teman-teman, semoga kalian baik-baik saja. Shikadai terlihat menerima dampak dari hempasan ledakan Bijudama tersebut. Dia langsung berkomunikasi dengan Inojin melalui kemampuan sintensinya. Shikadai pun berkata, Inojin, aku dan Cho membutuhkan tumpangan. Inojin berkata, Himawari, Chen, pegangan yang kuat. Inojin langsung melesat dengan burung besarnya dan menangkap Cho dan Shikadai. Hidari kemudian berkata, apa tidak apa-apa membiarkan mereka kabur. Jura lalu membalas, targetku adalah dia, Uzumaki Himawari. Yang harus mereka lakukan hanyalah menyerahkannya padaku dan aku akan berhenti. Meskipun mereka mengerti itu, mereka berteriak, bersiap untuk terus berjuang sampai akhir yang pahit, bahkan dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Hidari lalu berkata, betapa bodohnya. Mereka tidak memiliki banyak kecerdasan. Jura lalu membalas, itu bukan sesuatu yang mereka hingga andingkan dengan. Lalu bertahan mereka dan nun itu husnya menjadi P bagi kita. Adegan berakhir dengan Himawari yang sedang berenung. Himawari pun berkata, Inojin, turunkan aku. Aku tinggalkan aku dan perlintankan yang aku bisa berlari lebih cepat dari mereka. Himawari kemudian berkata, bahkan dengan semua orang di desa ini, kita sangat mengancam mereka. Kalau begini terus, semua orang akan belum selesai. Himawari berbicara lalu tiba-tiba keadaan di sekitarnya berubah dan Himawari berada di suatu tempat yang sama seperti alam bawah sadar Naruto dulu. Himawari terlihat kebingungan, tidak tahu sedang berada di mana. Di sisi yang lain, Shikadai sedang mengajak Himawari berbicara, tapi Himawari terlihat seperti orang yang tidak sadar dan terlihat seperti melamun. Pandangan mata Himawari terlihat kosong. Shikadai kemudian berkata, hei Himawari, lalu Himawari masuk dan berada di dalam alam bawah sadarnya. Himawari kemudian berkata, di mana ini? Lalu di belakang Himawari terdengar sebuah suara. Kurama lalu berkata, baiklah. Tak kusangka ekor 10 itu adalah satu-satunya yang akhirnya merasakan keberadaanku. Himawari langsung menoleh ke arah belakang dan tiba-tiba dia melihat ada Kurama yang berukuran kecil. Nah tuh Blue Vortex